Hidup ujung-ujungnya bakal ketemu sama yang namanya kematian. Semua orang bakal ngalamin, cepat atau lambat. Satu-satunya hal yang pasti dalam hidup adalah kematian orang-orang yang kamu sayangi juga. Suatu saat nanti bakal pergi. Dan parahnya lagi, selama hidup ini, kamu juga bakal terus ketemu tantangan. Dan gak semua tantangan itu enak. Bahkan ada yang bener-bener nyebelin dan bikin menderita. Mau kamu hidup 10 tahun, 50 tahun, atau 100 tahun pun, tetap aja nggak ngaruh. Kayak yang udah aku bilang di bab sebelumnya, stres itu nggak kenal zaman. Tiap fase hidup, pasti ada aja hal yang bikin pusing. Nasib itu nggak pernah pilih-pilih orang. Akan ada masa di hidup kita, di mana semuanya nggak berjalan sesuai harapan. Bisa aja kita kehilangan nyawa, atau orang yang kita sayang pergi. Kecelakaan bisa terjadi kapan aja, dan bikin hidup kita berubah selamanya. Kadang kita udah bangun sesuatu dengan susah payah, terus tiba-tiba aja dirampas, atau hancur dalam sekejap. Dan itu semua nyata, kita nggak punya kuasa buat cegah semuanya. Tapi yang bisa kita lakuin adalah melatih diri supaya tetap bisa hidup dengan baik di dunia yang penuh ketidakpastian ini. Di dunia yang apapun bisa terjadi. Bahkan yang paling buruk pun harusnya kita anggap mungkin terjadi. Tapi, apa mungkin kita tetap bisa bahagia di dunia kayak gini? Banyak orang akhirnya malah milih buat nutup mata, nggak mau mikirin hal-hal berat. Sampai akhirnya mereka dipaksa buat hadapin langsung, dan akhirnya panik sendiri, karena nggak siap. Padahal, kenyataan pahit itu nggak bisa dihindari. Dan stoikisme hadir buat bantu kita tetap bisa tenang dan bersyukur, seberat apapun hidup ini. Mau hidup kita pendek atau panjang, tetap ada cara buat nikmatin hidup dengan damai. Nah, bagian dari stoikisme yang bahas soal ini namanya stoic resilience atau ketahanan batin ala stoik. Dan ini gampang banget buat dipahami. Intinya, kita harus bisa nikmatin apa yang kita punya sekarang, tapi juga sadar bahwa semuanya itu sementara. Gak ada yang bener-bener milik kita. Kita gak punya kendali berapa lama sesuatu bakal bertahan. Yang bikin kita senang atau sedih bukan karena kejadian itu sendiri, tapi gimana cara kita melihatnya. Kalau kita bisa ngelakuin ini, kita bakal sadar bahwa bahagia dan damai batin itu bisa dicapai, apapun skenario hidup kita. Gimana caranya biar jadi tangguh secara emosional? Pertama, sibukin diri sama hal-hal yang berarti. Orang-orang stoik zaman dulu itu hidup seolah-olah hari itu hari terakhir mereka. Mereka fokus di setiap kegiatan karena tahu kalau rasa bosan itu bisa ganggu ketenangan. Kalau kita bosan, gelisah, ya ujung-ujungnya malah nggak tenang. Kayak Seneca bilang, gue nggak pernah ngelewatin hari dengan nganggur, bahkan malam pun gue pakai buat belajar. Jadi, gimana caranya ngilangin rasa jenuh dari rutinitas? Jawabannya simple. Libatkan diri beneran ke dalam apapun yang kamu kerjain. Bukan soal hasil, tapi soal keterlibatan di rumah, di kerjaan. Fokus aja dan hadir sepenuhnya. Kedua, belajar beradaptasi. Kita seringnya nyaman sama situasi yang udah biasa. Tapi hidup itu nggak kayak gitu. Kadang kita bakal ada di situasi nggak enak. Nah, stoik ngajarin bahwa kita tetap bisa bahagia, bahkan di kondisi paling kacau sekalipun. Misal kita bisa menyesuaikan diri. Epictetus bilang, jangan minta orang lain ngasih tahu harus ngapain. Lebih baik latih pikiranmu supaya bisa adaptasi di situasi apapun. Ketiga, lakuin hal yang memang kamu mampu. Marcus Aurelius bilang, banyakan dari hal yang kita lakuin atau omongin itu sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Coba tanya deh,
Ini penting gak sih? Kita sering overestimate kemampuan diri, ngerasa bisa semua. Padahal, ya enggak, akhirnya malah stres sendiri. Jadi, sadari kapasitasmu. Jangan ambil beban yang gak bisa kamu pikul. Itu bukan realistis. Itu malah nyiksa diri. Keempat, pilih teman dengan bijak. Seneca bilang, kalau kamu nganggap seseorang sebagai teman, tapi nggak bisa percaya sama dia, kayak kamu percaya sama dirimu sendiri, berarti kamu salah ngerti arti pertemanan. Teman yang tulus dan jangka panjang itu emas, tapi kalau salah pilih, ya bisa jadi beban. Jadi bijaklah milih siapa yang kamu izinkan masuk ke lingkaran dekatmu. Kelima, bersyukur dengan apa yang ada. Kita sering mikir, kalau punya N itu pasti bahagia. Akhirnya, kejar duit, barang, status. Padahal, Marcus Aurelius bilang, kebahagiaan itu datang dari cara pikir kita sendiri. Lebih baik punya cukup, daripada serakah tapi nggak tenang. Keenam, kendalikan keinginan. Kebanyakan ngikutin keinginan itu bikin kita gampang gelisah. Bahkan orang miskin pun bisa merasa kaya kalau tahu cara ngatur pengeluarannya. Jangan hidup buat pamer. Hidup sederhana itu justru menenangkan. Ketujuh, jadi kapten buat hidupmu sendiri. Masalah pasti ada, tapi masalah itu nggak harus merusak ketenangan kita. Marcus bilang, jangan kasih situasi kekuatan buat bikin kamu marah, karena mereka nggak peduli sama kamu. Masalah bakal jadi lebih ringan kalau kita udah terbiasa ngadepin. Dan jangan nularin beban ke orang lain, tapi juga jangan jadi orang dingin. Hadapi dengan keberanian. Kedelapan, jangan terlalu nempel sama barang. Kalau kamu terlalu nempel sama barang atau harta, kamu bakal gampang stres. Siap-siap aja kehilangan semuanya, bahkan nyawamu. Karena takut kehilangan, justru bikin hidup kamu gak bermakna. Kesembilan, belajar ngantisipasi hal buruk. Segala sesuatu bisa berubah kapan aja, gak ada yang abadi. Jadi daripada kaget, mendingan siapin mental. Kalau hal buruk terjadi, kayak Seneca bilang, orang bijak tuh gak bakal kaget sama apapun yang datang karena dia udah nyangka sebelumnya. Kesepuluh, hindari kesibukan yang gak penting. Jangan sibukin diri cuma biar kelihatan sibuk. Banyak orang ngurusin urusan orang lain, padahal itu gak ada gunanya. Fokus ke satu tujuan. Energi kamu terbatas. Pakai buat hal-hal yang berarti. Kesebelas, jangan kaget kalau dikecewain. Sebagai stoik, kita bukan cuma harus siap dengan masalah kita, bahkan harus ngarep masalah. Karena kalau udah nyiapin dari awal, pas kejadian, rasanya nggak terlalu nyesek. Kedua belas, jangan keras kepala. Tapi juga jangan pelin-pelan. Hidup itu bisa berubah sewaktu-waktu. Jangan terlalu ngotot pengen semuanya sesuai rencana. Seneca bilang, apapun yang bisa kejadian besok, bisa juga kejadian hari ini. Ketiga belas, hadapi masalah dengan ringan. Kadang dunia ini emang bikin frustrasi. Tapi, daripada ngeluh terus, mending ketawain aja kebodohan manusia. Seneca juga bilang, apa gunanya nambahin beban masalah dengan ngeluh? Keempat belas, jangan takut. Stoik itu harus berani. Terutama karena kita sadar, gak ada gunanya takut sama hal yang di luar kendali kita. Kita sering terlalu mikirin masa lalu dan masa depan, padahal sekarang yang penting. Ke-15, jadi diri sendiri. Jangan pura-pura jadi orang lain. Mau kamu ngapain, orang tetap bakal komentar. Jadi, mendingan hidup sesuai prinsipmu sendiri. Marcus Aurelius bilang, apapun yang orang lakuin atau omongin,
gue tetap jadi diri gue sendiri. Ke-16. Santai dan nikmatin hidup. Ambil waktu buat istirahat, jalan-jalan, nonton pertunjukan, nikmatin segelas minuman. Yang penting, tetap seimbang. Santai itu juga bagian dari hidup yang sehat. Takut sama perubahan, tapi bukankah perubahan itu bagian dari alam? Kita nggak bisa masak tanpa mengubah bahan mentah jadi matang. Kita nggak bisa makan tanpa ngolah makanan, dan kita juga nggak bisa tumbuh tanpa perubahan. Amor fati adalah konsep stoik yang ngajarin kita buat mencintai takdir, bukan cuma nerima, tapi mencintai. Terima semua yang udah, sedang, dan akan terjadi. Karena hidup ini memang berubah terus. Tanpa perubahan, kita nggak akan bisa ketawa, nangis, jatuh cinta, belajar, berkembang. Semuanya udah ngebentuk kamu. Jadi siapa kamu sekarang? Jadi, hargai itu. Nietzsche pernah bilang, amor fati itu rumus jadi manusia hebat. Pengen semuanya tetap seperti adanya, tanpa mau ubah apapun, di masa lalu, sekarang, atau masa depan. Dia ngajarin kita buat jangan cuma terima takdir, tapi juga cintai. Karena apapun yang kamu punya sekarang, cuma bisa terjadi karena semua kejadian di masa lalu. Gak ada gunanya ngeluh. Semua kejadian itu bagian dari domino besar yang bikin kamu jadi kamu hari ini. Kalau kamu tolak takdirmu, berarti kamu juga nolak semua hal yang bikin hidupmu berarti sekarang. Berhenti ngeluh, mulai jalan. Kalau masih bisa ditahan, ya tahan. Nggak usah ngeluh. Ngeluh itu musuh dari tindakan. Selama kamu terus berharap halnya beda, kamu nggak akan bisa jalan ke depan. Pas kehujanan, jangan fokus mikirin bajumu basah. Nikmatin aja momennya.